karena hari ini banyak waktu yang terbuang, yang sia-sia, yang bahkan justru bisa menyebabkan kesengsaraan kepada diri kita. Maka kita memohon pada Allah agar ke depan ini waktu bisa kita lebih maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta kaum muslimin hingga yaumul akhir nanti. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah siang hari ini dalam badai matur tentang ikhlas ya, tepat panas ya, tentang ikhlas. Niko kata yang mudah diucapkan ya, ikhlas, gampil ya. Tapi ternyata pribadi. Tapi ternyata yang harus kita pahami bahwa ikhlas itu amalan hati. Sekali lagi, ikhlas itu adalah amalan hati yang tidak nampak. Maka ketika kemarin Ramadan, anda dengan setuju menikahkan muslim puasa, ini kalau hanya sekedar buatan dahar, buatan wujud, yang itu masih amalan-amalan yang bersifat lahir. Artinya apa? Sebenarnya dalam bahasa Arab, puasa itu menahan diri. Kalau konteksnya menahan diri, termasuk dari hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini kok pasti terkait dengan yang namanya qalbu, hati. Ketika hati seseorang itu apa yang terlihat dalam zahirnya tidak sama dengan hatinya, apakah itu ikhlas? Bukan. Maka siapa itu? Ikhlas menikah amalan hati yang hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka menghadirkan Allah itu penting. Kenapa Allah syariatkan dalam Islam menikah sehari sholat 5 kali? Kok abot mendengarkan? Karena menurut saya hati manusia ini memang mudah sekali untuk berpaling, mudah sekali. Maka ketika kita lihat dalam rukun-rukun sholat, setiap gerakan itu pasti ada seruan Allahu Akbar. Betul benar itu. Nah, sebenarnya menurut saya ketika seruan Allahu Akbar itu untuk menghadirkan bahwa Allah itu di depan kita dan sedang mengawasi kita. Maka menurut saya itu ikhlas menikah harus kita lihat sebagai sebuah praktek ya, bukan sekedar lisan. Nah, maka kita akan bicarakan indikasinya. Nah, yang pertama, apa indikasi orang itu ikhlas? Yang pertama adalah hatinya senang. Saya ambil contoh itu ya. Ketika panjenengan nyuwun tulung keng putra atau minta tolong orang lain, itu ketinggalan buatan lari ini ikhlas dan buatan ketinggalan ya. Dari apanya? Dari ekspresi, betul gak? Ekspresi. Kalbu itu akan tercermin dalam wujud ekspresi. Ketika kita pun sama, ketika kita nggak suka dengan seseorang, sebenarnya nampak pada ekspresi. Maka betapa pentingnya kita melatih ekspresi. Nah, itu sebagai indikasi bahwa hati kita sedang senang, maka insya Allah ekspresinya juga akan nampak enak dilihat dan sepindah. Jadi ikhlas menikah indikasinya apa? Hatinya senang. Kalau panjenengan ada azan kemudian berangkat sholat dengan hati yang senang, menikah insya Allah ibadahnya bisa kusuk betul. Bisa. Tetapi ketika ada azan tanun sewu grundel, sholat maneh. Ikhlas betul. Betul. Maka menurut saya baik, indikasinya apa? Hati senang. Maka ketika melakukan sesuatu kok hati itu tidak senang, jenengan segera menasihati diri sendiri. Oh, aku sedang tidak senang, aku sedang tidak ikhlas. Maka nasihati,
aku kudu senang. Maka salah satu alat pembantunya adalah ekspresi. Tetapi ini Bapak Ibu mulai sekarang harus mulai melatih bahwa semua yang bersifat kritikan itu harus kita terima dengan hati yang lapang. Pripun caranya Bapak Ibu? Kalau panjenengan sudah terbiasa smiling face, wajah berseri, ketika muncul kritikan, pertama kali yang dilakukan adalah diam, dengarkan. Saya ulangi ya, diam, dengarkan. Jangan dilihat nadanya, jangan dilihat orangnya, ya. Jangan dilihat speednya, volumenya jangan, tapi dengarkan apa yang disampaikan. Poinnya apa? Bapak Ibu sakit? Coba ini harus dilatih ya, karena kalau nggak dilatih mungkin eman-eman. Coba sekarang kita melatih diri ya. Coba semuanya saya berharap mengingat satu kondisi yang panjenengan sedang dikritik. Coba semua melatih. Ini kita sedang training ya. Ini materi training saya itu. Jangan cuma diam dulu. Sekarang jangan ingat ketika jangan dimarahi atau dikritik atau dicaci, coba sekarang semua. Sudah? Paskan posisinya sudah. Ketika saat itu andai kata jenengan bisa menahan diri, tidak segera berargumentasi, tidak spontan membantah, misalkan berdiam diri, kemudian mendengarkan apa yang disampaikan, kira-kira saat itu jenengan akan lebih stabil tidak kira-kira? Lebih stabil tidak kira-kira? Stabil. Oke, minimal bisa berpikir jernih, itu minimal. Maka ketika ada kritikan atau jenengan dirasani, pertama kali yang dilakukan adalah diam, tenang, mendengarkan, mencerna apa yang dibicarakan. Jangan terpengaruh dengan intonasi, jangan terpengaruh dengan volumenya, jangan terpengaruh dengan siapa yang bicara, jangan. Oke, fokus ke halnya itu apa? Kalau memang halnya itu ada pada diri kita dan kita salah, catat itu sebagai sebuah nasihat. Tinggal, oh ya saya salah, besok saya perbaiki, selesai. Udah kan Bapak Ibu? Udah ya? Udah ya? Nah mulai sekarang membuat seperti itu. Dengarkan, oh ya aku salah, itu saya rubah, selesai. Panjang nggak nanti urusannya? Tidak. Tidak panjang urusannya. Sebentar, karena apa? Kita hanya tinggal mengalahkan ego kita. Kan kadang-kadang kita hanya merasa gak pengen elek di depan orang aja. Tapi sesungguhnya Pak Ibu, kejelekan kita ini Allah tahu enggak semua? Tahu enggak? Tahu, hanya masalahnya Allah tidak buka aib kita saja. Betul? Apa yang kita sembunyikan dari Allah? Tidak ada satupun. Tidak ada satupun. Hanya ada orang yang sudah Allah buka aibnya, ada yang belum. Betul? Nah, maka saya sekali lagi bahwa ketika ada kritikan, yang perlu dilatih adalah mendengarkan, kemudian ambil poinnya. Kalau saya yang salah, saya rubah, selesai. Yang kedua, bagaimana Ustaz kalau itu fitnah misalnya. Nah, kalau fitnah Bapak Ibu, sekali lagi kalau itu fitnah, tetap perhatikan, kemudian klarifikasi seperlunya. Tidak perlu membantah. Ya, kenapa kok ada klarifikasi? Karena itu fitnah. Kalau fitnah tidak kita sampaikan kebenarannya, takutnya apa? Fitnah ini sampaikan pada orang lain pada orang lain lagi, dan nun sewu, berapa banyak orang yang berdosa karena fitnah tadi. Dan hari ini nun sewu, kemampuan filter kita dalam menerima informasi sangat lemah hari ini. Maka fitnah itu sekarang mudah sekali tersebar. Bahkan, kebencian hari ini menjadi sesuatu yang mudah. Ya, untuk benci itu hati kita ini sekarang ini mudah sekali membenci orang itu. Naudzubillah kita belum pada Allah. Maka hati yang lapang itu betul-betul tidak akan mencari tahu siapa sumber dari fitnah itu. Maka hindari bertanya kepada orang yang fitnah tadi dari mana sumbernya. Karena apa? Begitu kita bertanya pada orang tentang sumbernya siapa, kita juga pasti akan mencaci orang itu. Betul Bapak Ibu? Maka ketika kita dikritik, ya, langkah kedua adalah tidak. Ciri yang ketiga yang ikhlas itu adalah rela. Ketika kita
melepaskan sesuatu bahkan yang kita senangi sekalipun. Karena apa? Pada prinsipnya yang kita punya sekarang ini adalah amanah. Itulah Pak Ibu. Maka menurut saya ketika jenengan kehilangan sesuatu atau apa, itu menurut saya jangan sampai emosi. Lebih baik kita istighfar dulu, kemudian karena saya Pak Ibu, kita masih ingat bahwa ketika Allah memberi kita rasa sakit, itu pada hakikatnya Allah sedang mengurangi dosa. Jalannya Pak Ibu. Dosa. Ketika Allah SWT menimpakan rasa sakit kepada diri kita, artinya Allah sedang mengurangi dosa. Ketika kita kehilangan sesuatu, sempit nggak hati kita? Sempit. Artinya apa? Allah memberi kesempatan kita untuk mengurangi dosa. Syaratnya apa Pak? Tidak boleh emosi. Maka ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Nabi, ajarkanlah kepada saya satu sifat yang saya tidak minta dari orang lain. Maka Rasulullah katakan, la taghdab, jangan marah. Apalagi Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Sampai ketiga, apalagi Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Kenapa kok marah penekanannya? Karena hati ini ketika tidak ikhlas, yang terjadi apa? Marah. Betul? Maka kalau hari ini kita masih ada marah, masih punya jengkel, masih punya rasa gak nyaman ya, berarti kita masih belum bisa ikhlas karena Allah. Indikasinya apa? Relax, tenang. Maka kalau hari ini kita belum bisa tenang, segera nasihati diri kita. Oh, aku urung ikhlas. Ya, karena ikhlas menika sebagai kunci Pak Ibu, termasuk ketika panjenengan sholat, ketika panjenengan ibadah. Sia-sia tidak orang yang sholatnya kan tidak khusyuk Pak Ibu, sia-sia betul. Tidak sedikit orang ketika bertakbir Allahu Akbar pikirannya kemana-mana, betul? Tidak sedikit. Bahkan kemungkinan kita sudah mengalami. Artinya apa? Rasulullah sudah mensinyalir besok di awal akhir ini ibadahnya umatku seperti burung yang sedang mematuk makanan. Cepat Mbak. Burung ketika ada makanan